Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa dan juga memproyeksikan dividen untuk saham yang ternyata laba bersihnya anjlok 51%. Apakah saham ini masih cocok untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. Jadi silahkan simak sampai akhir ya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar saham lewat buku yang diterbitkan oleh para investor dan juga trader handal, boleh cek link di deskripsi. Jadi saham yang akan kita analisa adalah saham ABMM, di mana dari kolom pemberitaan laba emiten batubara favorit Pak Lo Keng Hong atau ABMM anjlok 52% pada semester 1 2024. Di kolom pemberitaan lain dari emittennews.com, laba bersih ABMM ini turun 51% guys ya pada Juni 2024 dan tersisa 91 juta US dollar. Dan jika kita memperhatikan guys ya, pendapatan dan juga laba bersih ABMM ini didominasi dari kontraktor tambang dan juga tambang batubara yang menyumbang pendapatan ABMM sebesar 75,1%. Lalu ada sewa mesin pembangkit tenaga listrik 6%, jasa logistik dan sewa kapal 11,3%, perdagangan bahan bakar 0,4%, pabrikasi 2,2%, dan divisi site service itu 5,1%. Nah, jadi untuk saham ABMM ditutup di level Rp4.560 per saham ya saat video ini dibuat pada tanggal 29 September 2024. Jadi hari Jumat lalu itu ada kenaikan 5,07% guys untuk saham ABMM atau PT ABM Investama Tbk. Dan kalau misalkan kita perhatikan guys ya secara year to date, memang ABMM ini adalah saham yang sudah mengalami kenaikan yang cukup bagus ya 31%-an, tapi kita melihat ternyata laba bersihnya mengalami penurunan. Dari data yang dirilis oleh Sekuritas ya kita melihat ternyata pada kuartal 2 2024 laba bersih ABMM ini turun baik secara year on year maupun secara kuartalan. Secara year on year turun dari 1,2 triliun menjadi 693 miliar saja. Secara kuartalan juga turun dari 803 miliar menjadi 693 miliar guys ya. Begitupun laba bersihnya pada kuartal 1 2024 juga ternyata secara year on year dan kuartalannya juga turun guys. Jadi penurunan laba bersih ABMM sudah bisa kita lihat sejak kuartal 1 2024. Secara year on year dari 1,5 triliun menjadi 800 miliaran dan secara kuartalan juga turun dari 965 miliar menjadi 803 miliar saja. Dan di kuartal 2 juga melanjutkan penurunannya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah saham ABMM ini masih cocok untuk dividen investing atau tidak? Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita guys ya. Nah, kalau misal kita cek lagi secara revenue atau pendapatannya, ternyata di kuartal 2 itu mengalami kenaikan laba bersih secara kuartalan. Tapi kenapa dari laba bersihnya ini malah turun ya guys ya secara kuartalan ya. Secara pendapatan naik untuk Q2, tapi Q2 untuk net income itu turun, yang berarti ada beban-beban lain ya guys ya yang memberatkan dari sisi pendapatan ABMM, sehingga net income dan laba bersihnya secara kuartalan yang seharusnya naik ini menjadi turun seperti itu. Kalau misalkan kita lihat secara valuasi ya, memang valuasinya masih cukup bagus ya, di mana PE ratio 4 kali dan PBV 0,6 kali. Tapi secara liabilitas ya guys ya, ternyata debt to equity ratio-nya sudah sangat tinggi. Di mana total liabilitas dari ABMM adalah 21 triliun, tapi total ekuitasnya adalah 12,9 triliunan. Yang berarti total hutangnya sudah melampaui total ekuitas. Itu debt to equity ratio-nya di atas 100%. Lalu dari sisi profitabilitas untuk NPM 13,5% dan ABMM juga menjadi saham yang rutin bagi dividen guys ya. Terakhir bagi dividen di 28 Mei 2024 dengan dividen yield 6,47%. Sedangkan return on asset 9% dan return on equity 24,24% guys ya. Jadi untuk saham ABMM memang saham ini ya cukup terdiversifikasi guys ya. Ada beberapa anak usaha yang juga sebenarnya masih di sektor yang sama ya guys ya. Tapi memang ada beberapa yang berada di sektor jasa pertambangannya gitu ya. Jadi bukan hanya dia menambang batu bara, tapi ada beberapa anak usaha yang juga mempunyai jasa gitu guys ya, atau bisnisnya di bidang jasa tapi masih di pertambangan batu bara seperti itu. Dan sejauh ini kalau misalnya kita perhatikan juga Pak Lo Keng Hong ya, di akhir Agustus ya, sorry, di awal Agustus 2024 Pak Lo Keng Hong ini ya masih mengakumulasi saham ABMM ini sebesar 710 ribu lembar saham ABMM. Tapi apakah
ketika melihat sebuah saham yang beliau investasi, lalu labanya itu ada penurunan, apakah ada potensi Pak Lo Keng Hong juga akan jualan saham ABMM? Tentu saja ada potensi seperti itu, guys ya. Karena kita sudah pernah melihat di mana Pak Lo Keng Hong terekam menjual saham yang beliau miliki ketika laba bersihnya turun, seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat ya secara teknikal saham ABMM di mana saham ABMM ini sempat mengalami kenaikan ya dari level sideways-nya di sekitar 3.600 sampai 3.800-an, guys ya. Sempat naik tinggi tanggal 28 Agustus 2024 itu naik 18% dikarenakan saham games yang diinvestasi oleh ABMM sebesar 30% ya guys ya. ABMM ini memegang 30% saham games sehingga ketika games bagi dividen, ABMM ini juga terkena dampak positifnya atau ABMM juga akan terima dividennya seperti itu. Jadi ketika games naik maka ABMM juga mengalami kenaikan yang sama. Tapi kalau misalnya kita perhatikan guys ya di beberapa hari ketika naik tersebut maka candlenya ini sebenarnya merupakan sebuah ancaman gitu ya, sebuah kewaspadaan lah karena kita melihat ya pada tanggal 29 Agustus itu sempat naik ke area high di 5.750 tapi closingnya itu di 4.700 alias ketika ABMM ini sempat naik tinggi harga sahamnya pas closing itu turun dan beberapa kali guys ya di next day ABMM ini sempat naik lagi ya guys ya tembus di atas resisten 4.900 tapi ternyata ABMM ini malah turun kembali dan melanjutkan penurunan di tanggal 3 September hingga 11 September. Lalu kita melihat mulai recovery atau rebound itu di tanggal kemarin ya hari Jumat 27 September 2024. Tapi ketika sudah rilis laporan kinerja dari sisi laba bersih dan pendapatan dan lain-lain ya, mungkin teman-teman juga ada yang suka ya baca laporan keuangan, ya pastinya teman-teman juga akan menemukan adanya beban-beban ya guys ya di perusahaan ABMM ini yang cukup membengkak seperti itu. Nah, jadi ada potensi ABMM ini akan turun, either Pak Lo Keng Hong juga menjual ataupun tidak, atau mungkin ya beliau masih hold juga saham ABMM, tapi kita melihat adanya potensi penurunan ya dari harga saham ABMM, begitupun akan adanya terjadi penurunan dari sisi dividen yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman melanjutkan investasi di saham ABMM. Jadi dalam investasi saham itu tidak ada yang sepenuhnya terjamin ya meskipun teman-teman ikut beli saham yang dipegang oleh Pak Lo Keng Hong, tapi tetap akan ada resikonya masing-masing. Di saham ABMM ya akan ada resiko, di saham Adro juga akan ada resiko, di saham manapun di IHSG tetap akan ada resikonya. Meskipun sahamnya saham-saham for big banks gitu guys ya, kita melihat juga di beberapa waktu yang lalu saham-saham big banks itu sempat tiap open market selalu open gap down dan lanjut turun gitu ya. Itu kan sebenarnya part of risk ya atau part dari resiko yang akan kita terima dari berinvestasi di pasar modal seperti itu. Nah, jadi hal ini sebenarnya sempat kita sempat kita alami ya guys ya, dan sempat kita lihat di mana Pak Lo Keng Hong itu berhasil menjual saham GJTL di saat laba bersih GJTL itu turun pada kuartal 2 2023 lalu guys ya. Ini kan di bulan Juni Juli ya guys. Ini bulan Juni Juli sempat naik tinggi nih guys. 4 hari ya naik tinggi. Coba kita perbesar ya. Nah, ini 4 hari dia naik tinggi, 4 hari naik tinggi ya sampai di 1.400-an ya, 1.400-an lalu dia langsung turun gitu guys ya, langsung turun di beberapa waktu dan di sini pasti akan banyak sekali investor-investor yang berharap bahwa Digital ini bisa kembali rebound gitu guys ya. Karena ya ini adalah saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong gitu kan. Nah, ketika naik ini banyak sekali orang-orang yang take profit, tapi sayangnya banyak juga investor yang ikut FOMO beli di atas dan mereka telat untuk take profit. Apakah take profit itu sebuah kesalahan yang mungkin ya guys ya untuk sebagian orang ketika teman-teman jual beli saham dan tidak telat take profit gitu guys ya ketika akan turun, apakah itu adalah sebuah kesalahan ketika kita melakukan trades atau jual beli di saham? Tentu saja tidak gitu guys ya, karena Pak Lo Keng Hong pun ada ya pernah gitu guys ya dia sempat menjual saham GJTL ini. Nah, jadi kalau misal teman-teman lihat guys ya di RTI Bisnis di kuartal 2 2023 ini labanya sempat anjlok ya dari Rp76 per saham menjadi Rp27 per saham. Ini sempat anjlok. Dan teman-teman perhatikan guys ya, saham GJTL ini turun
sampai di Rp651 per saham dari 1.400-an. Nah, lalu kita melihat ada sebuah berita yang menginformasikan bahwa Pak Lo Keng Hong terekam menjual sahamnya di GJTL, di mana GJTL sempat menjadi turun 53,7% di saham GJTL gitu guys ya, dia turun 53%-an. Nah, jadi itu sangat wajar ketika Pak Lo Keng Hong menjual saham GJTL gitu guys ya, ketika laba bersihnya turun, itu adalah hal yang cukup wajar dan itu biasa dilakukan oleh para value investor ataupun ya biasa dilakukan oleh para dividen investor. Kenapa mereka menjual ketika laba bersihnya turun? Ya karena potensi dividennya akan jauh lebih kecil atau akan ada penurunan ketika laba bersihnya turun atau bahkan malah anjlok. Tapi syukurnya di GJTL ya guys ya, di kuartal 3 dan kuartal 4 ini mulai mengalami perbaikan kinerja, laba bersihnya naik ya, EPS-nya juga naik dari 27 menjadi Rp98 per saham, naik lagi di kuartal 4 menjadi Rp138 per saham, seperti itu. Nah, jadi GJTL ini sempat dijual lah oleh Pak Lo Keng Hong ya. Kalau misalkan saya sebut didam sih nggak enak ya, karena kan beliau juga punya hak guys untuk menjual sahamnya ya ketika kinerja GJTL-nya turun gitu kan. Nah, lalu banyak juga ya investor-investor yang bilang, cuci piring gitu guys ya, cuci piring karena Pak Lo Keng Hong jualan, oh diguyur Pak LKH gitu kan. Nah itu sebenarnya hal yang wajar ya, adanya kekecewaan di mana saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong itu juga beliau jual ya karena kinerjanya sedang buruk. Nah tapi ketika kinerjanya mulai membaik lagi, teman-teman perhatikan guys ya, di bulan Oktober 2023 ya, ini di kuartal 3 dan melanjut ke kuartal 4, harga saham GJTL ini malah rebound ya guys ya, dari 650-an ke level 1.300-an. Apakah ketika Pak Lo Keng Hong jual ketika kinerja jelek dan beliau beli lagi ketika kinerjanya bagus, ada peningkatan, apakah beliau juga disebut trader? Tentu saja tidak gitu guys ya, karena banyak juga saham-saham beliau yang di hold tahunan ya, atau dalam jangka panjang seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak fanatik ya, mau itu trader, mau itu long investor, mau itu dividen investor, saya tidak fanatik dengan salah satu golongan gitu guys ya, karena di saham itu berbagai cara bisa kita lakukan untuk kita bisa cuan gitu guys ya. Dan kita melihat ketika rebound saham digital ini berbalik untung 100%. Tapi teman-teman bayangkan ketika teman-teman nyangkut di harga atas, ketika kejemput lagi harganya misalkan gitu ya, teman-teman ada take profit sedikit gitu ya, ataupun malah BEP, teman-teman ini akan menyita waktu teman-teman, seperti itu. Jadi, teman-teman juga harus jeli dalam berinvestasi saham, lakukan analisa fundamental, bagus. Lakukan analisa terhadap dividen, bagus. Tapi teman-teman juga jangan lupa bahwa saham itu ada potensi harga naik dan ada potensi harga turun yang harus teman-teman pelajari dari sisi teknikalnya. Seperti itu guys ya. Jadi kita fokus lagi ke saham ABMM, ya di mana ABMM seperti yang tadi saya katakan guys ya, memang kita melihat ada potensi penurunan di saham ABMM. Yang pertama adalah dari para investor yang sudah lama hold ABMM, mereka sedang floating profit ya guys ya, alias mereka itu sudah untung, sedang cuan di ABMM ya, karena harga ABMM juga sudah naik tinggi, mereka beli di harga bottom guys ya, di sekitar 3.200 ya guys ya, 3.300, mereka sudah cuan di ABMM, lalu mereka take profit menjual ABMM, itu pun ya ada potensi ke sana. Dan ada juga teman-teman yang mungkin mereka itu nyangkut ya di harga tinggi di 4.000-an gitu ya, 4.800, 4.900, mereka tidak tahan gitu guys ya, karena kinerja ABMM juga turun. Nah, biasanya juga akan terjadi cut loss gitu ya dari investor yang melihat bahwa potensi dividennya tidak sebagus yang mereka harapkan, seperti itu. Jadi kita melihat ya ada potensi ABMM turun, tapi jikalaupun tidak turun ya alhamdulillah ya guys ya, syukur gitu ya. Kalau misal tidak turun pun ya alhamdulillah. Nah, tapi di sini kita akan objektif ya guys ya, terkait dengan dividen yang bisa dibagikan oleh saham ABMM itu kisaran 8 sampai 11% ya sebenarnya. 7 sampai 11%-an lah ya kalau misalkan ABMM masih dengan dividen payout ratio yang sama. Karena kita pun melihat ada satu resiko lainnya. Selain resiko penurunan harga saham adalah resiko dari dividennya. Resikonya gimana Kak? Nah, resikonya gini. Kalau misalkan ABMM dari sisi laba bersih sudah kita lihat guys ya, di mana laba bersihnya turun secara year on year dan turun secara kuartalan, maka full year EPS-nya ini berpotensi akan turun juga.
gitu guys ya. Dan kita melihat di sini EPS ABMM juga turun dari Rp1.618 per saham, diproyeksikan akan menjadi Rp1.088 saja per sahamnya. Lalu selanjutnya adalah resiko dari dividen payout ratio. Nah, untuk DPR ini juga kita melihat ternyata dari tahun ke tahun itu selalu turun. Tahun 2000 berapa nih guys? Coba kita cek ya, 2021 DPR-nya 34,8%, di 2022 ya, ini tutup buku 2022, DPR-nya 25,9% alias 26% lah ya jika kita bulatkan. Dan untuk tutup buku 2023, DPR-nya adalah 18,23%. Apakah ada potensi si ABMM ini bagi DPR di bawah 18%? Ada potensi seperti itu guys ya, karena hutangnya juga masih besar, jadi ada potensi ABMM mungkin ya hanya bagi dividen 15% atau 10% dari laba bersih, itu mungkin saja terjadi. Kembali lagi guys, dengan proyeksi kita, karena kita selalu memproyeksikan dengan historisnya, maka di sini untuk estimasi EPS-nya teman-teman sudah tahu ya, di Rp1.088 per saham, ini bisa berubah ya guys ya, tergantung nanti kuartal 3 dan kuartal 4. Jika kuartal 3 dan kuartal 4-nya bagus, maka estimasi EPS-nya ini akan naik. Tapi sebaliknya, jika kuartal 3 dan kuartal 4 nanti turun, maka estimasi EPS-nya nanti akan turun juga. Bahkan mungkin bisa di bawah 1000-an ya untuk EPS-nya ABMM, seperti itu. Nah, kita juga harus prepare for the worst ya guys ya. Lalu untuk dividen payout ratio kisaran 18-34%, kita ambil berdasarkan historis DPR yang tadi sudah kita lihat guys ya, dari 18 yang paling rendah hingga 34% yang tertingginya. Maka potensi dividen final dari ABMM di tahun 2025 nanti adalah sekitar Rp196 per saham dengan yield 4% di harga saat ini, atau bisa mencapai Rp370 per saham dengan yield 8% di harga saat ini, Rp4.560 per saham. Ini sumbernya dari RTI Business, teman-teman juga bisa cek guys ya. Data ini kita ambil dari RTI Business, seperti itu. Nah, jadi terakhir ya guys ya, menurut teman-teman, apakah ABMM ini masih layak untuk dikatakan sebagai saham dividen investing? Ya, masih cocokkah untuk diinvestasi dengan strategi dividen investing atau tidak? Ya, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Karena kalau misalnya kita perhatikan, memang potensi dividen yield-nya itu hanya sekitar 4-8% saja. Dan mungkin jika teman-teman bandingkan ya dengan Adro PTBA, Adro kita kepinggirkan dulu ya, karena akan spin off di bulan Oktober. Mungkin teman-teman jika membandingkan dengan ITMG, dengan PTBA gitu guys ya, atau dengan saham batubara lain KKGI gitu ya, mungkin teman-teman akan melihat perbedaan yang cukup signifikan gitu guys ya, dengan beberapa resiko yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah resiko dari penurunan harga saham ya, akibat banyak yang take profit. Yang kedua adalah penurunan dividen payout ratio, dan yang ketiga adalah dari penurunan laba bersih, maka dividennya juga berpotensi akan turun minimal ya lebih rendah lah dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman guys ya. Untuk investasi kita akan update terus ke teman-teman, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.